membeli durian. Duhai muridku yang tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Semangat ya hari ini ya? Semangat pagi? Pagi, luar biasa, tetap semangat Oke, ya. Nana, hari ini saya melihat kalian kok bersemangat ya? Apa efeknya kemarin hujan? Atau ada yang belum sarapan? Ada siapa? Aisyah. Kenapa Aisyah? Lupa. Baunya kesiangan ya? Oke Nana, hari ini kita akan belajar, tapi terlebih dahulu kita berdoa ya, supaya kegiatan hari ini lancar, tidak ada kendala, kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Silakan. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, hari ini kita akan belajar hal yang baru sesuai dengan urutan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar apa, Nak? Tentang pantun. Pantun yang bagian apa kemarin? Ada yang masih ingat? Ciri-ciri pantun pinter, Bapian. Terus yang lainnya masih ingat kemarin? Pekan yang kemarin struktur pantun. Ya, kalau begitu saya tanya dulu, ciri-ciri pantun bagaimana, Nak? Bersaja AB. Coba dari tadi kok diam, kenapa? Ya, ciri-ciri pantun bagaimana? Tadi Bapian mengatakan bersaja AB. Dahlia? Coba ada berapa baris pantun itu? 4 baris katanya Dahlia. Ya, siapa lagi yang mau mengatakan ciri-cirinya pantun? Ungkapkan, ayo. Baris pertama sama kedua istilah berat, yang ketiga sama besi. Betul sekali. Baris pertama dan kedua sampiran. Baris ketiga dan keempat apa, Nak? Isi. Oke. Aisyah mengatakan seperti itu. Berarti kalau hari ini Bu Imro ajak kalian untuk menulis pantun, membuat sebuah karya, mau apa tidak? Mau ya? Oke. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, saya pengen ya kalian menyiapkan diri kalian dengan mengenali diri kalian dulu. Yang pertama, kalian kan punya nama panjang ya? Iya. Oke. Aisyah nama panjangnya siapa? Aisyah Jaya. Terus yang ini Dahlia siapa? Dahlia Fizanjali. Punya nama panggilan kan? Abdul nama panggilannya siapa ya, Abdul? Oke. Sekarang buka buku kalian. Tulis nama panggilan kalian. Sudah? Oke. Tulis nama panggilan kalian. Untuk kata pertama ya, misalkan Dahlia, D-A-L-I-A ya. Nah, kata D sampai A tadi dibuat huruf pertama untuk mengidentifikasi ciri karakter kalian, supaya Bu Imro lebih tahu karakter kamu lebih arah mana. Bu saya ini orangnya pemberani. Tuliskan aku pemberani, misalkan seperti itu ya. Sudah? Misalkan ada Dahlia nama panggilan Dahlia Fiza Nur Laili ya. Dahlia D-nya apa? Dahlia disiplin dalam bertindak. Terus A-nya apa coba? Kira-kira
Aku orang pemaaf. Terus yang ketiga, L-nya lemah lembut tutur katanya. Setelah itu I-nya oh, integritas sifatnya. Terus yang A-nya Kak? Oh, aku adalah orang yang mudah bergaul atau super. Oke, saya beri waktu 3 menit untuk mengidentifikasi karakter kalian sebagai bentuk keterampilan sosial emosional Bu Umroh mengenali kalian. Oke, sebelum kita ke pembelajaran. Keisha, hanya bisa kreatif. Oke. Deniana, diriku suka dengan hal yang baru. Oke, setelah ini Bu Umroh pengen tahu bagaimana kalian mengidentifikasi diri sebagai bentuk pengenalan diri kalian. Ini salah satu kegiatan KSD ya anak-anak, bagaimana kalian mengenali diri melalui emosi, potensi, melalui sosial, bersosialisasi dengan orang lain. Oke, sudah siap ya? Oke, saya pengen siapa dulu yang mau angkat tangan? Tidak, saya tunjuk dulu. Siapa? Kak Piar, oke. Kak Piar, silakan. Nama panjang kamu siapa, Nak? Coba berdiri saja. Berdiri. Oke, di bawah bukunya. Nama lengkap saya Batiar. Agak keserong sini, nggak apa-apa. Nah. Nama lengkap saya Batiar Santoso. Oke. Nama panggilan saya adalah Batiar. Nama panggilannya Bapiar anak-anak. Terus. Batiar adalah B. Bahagia dalam bertindak. Oke. Terus. A. Adil terhadap sesama. Oke, adil terhadap sesama. Yang selanjutnya. H. Hemat dalam menabung. Terus. T. Teliti dalam menghitung. Oke, terus. I. Irit dalam menggunakan barang. Bagus, terus. A. Aktif dalam bertindak. Aktif dalam bertindak. Terus yang N-nya? Ramah dalam bergaul. Ramah dalam bergaul. Inilah karakter seorang Bapiar teman kalian. Dari yang kalian tulis nanti, Bu Umroh ingin kalian mengirimkan melalui WA grup kelas ya. Bisa kalian variasi menuliskan di Canva, bisa juga kalian variasi di bentuk yang lain, atau mau seperti ini di foto dikirimkan ya, sesuai dengan bakat kalian, keinginan kalian. Bisa kita masuk ke pembelajaran. Tadi Bu Umroh sudah bertanya kalian ciri-ciri pantun, kalian sudah ingat pembelajarannya kemarin, strukturnya juga sudah ingat. Strukturnya ada berapa sih pantun itu? Berapa baris? 4 baris. Ya. Siva ngantuk? Enggak. Oke. Kemudian hari ini kita akan belajar menulis pantun. Menulis pantun tujuannya apa, Nak? Kita menulis pantun, kalian bisa seperti apa? Kalau sudah bisa menulis pantun, bisa menjadi seorang apa? Penulis karya yang baik. Karya itu kan macam-macam, ada cerpen, ada puisi, ada novel. Nah, puisi itu di dalamnya ada pantun. Pantun ini merupakan puisi rakyat. Oke, pintar. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu melalui stimulus nanti Bu Umroh akan memberikan kalimat ilustrasi ya. Kalian
karakteristik anak Asia kayaknya kreatif nih. Nanti bisa dibuktikan. Paham? Oke. Adik melalui stimulus kalimat ilustrasi peserta didik mampu dengan kreatif. Kelompoknya kreatif. Kreatifnya nanti bentuknya seperti apa? Macam-macam nggak ya? Kita bukan nanti diferensiasi. Kalian sudah saya minta untuk mengisi form ya kemarin ya di pembelajaran yang lalu kalian mengisi kayak belajar saya itu visual bu, kayak belajar saya itu audio visual. Ada yang kinestetik yang suka jalan-jalan seperti itu tadi apa namanya Baktiar ya, Baktiar itu punya kinestetik nak ya. Kalau Aisyah itu visual ya, kalau saya lihat kemarin. Oke, kalian sudah bawa sabun hari ini? Bawa semuanya? Ya, aduh kenapa? Oh, HP-nya rusak. Oke, kita sekarang eksplor materinya bermacam-macam. Kalian boleh memilih materi ya dari link YouTube yang saya lihatkan di LCD. Bisa juga kalian nanti eksplor materinya menggunakan buku pendamping yang sudah kalian miliki. Bisa buku paket, bisa buku modul berupa buku pendamping. Nah, kalian bisa memilih itu salah satu bentuk eksplor dari materi kalian. Diferensiasi konten materi. Oke? Sepatunya bisa dikeluarkan ya. Atau kalau nggak gitu, karena kita sudah ada fasilitas di sekolah ini ya, Bumroh langsung jelaskan di sini semuanya, lihat saja. Nanti untuk eksplor tambahannya kalian bisa lihat di buku pendamping ya, karena ada terkendala, ada yang tidak membawa. Oke, kita hari ini belajar menulis pantun ya. Pantun dikenal dengan banyak nama ya. Kalau di bahasa Jawa tuntun ya, kalau di bahasa Toba pantun tuh. Kemudian ciri-cirinya kita ulas kembali yang kemarin ya. Ciri-cirinya setiap bait ya terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari berapa? 8 sampai 12 suku kata. 5 akhirnya oke. Baris pertama dan kedua sampai baris ketiga dan keempat isi. Oke. Kemudian kita tunggu. Karena kemarin sudah belajar struktur, sekarang kita belajar langkah-langkah menulis pantun. Yang pertama ada tema dan topiknya dulu. Kita tentukan tema dan topiknya apa. Ya, kalau mau topik tentang kebersihan, tentang kesehatan, tentang budaya, boleh. Ya. Kemudian sebelum membuat sampiran, kamu lebih mudah buat isi dulu. Apa sih yang akan saya sampaikan nanti? Nah, isi berarti ada di bagian mana, nak? 3 dan 4. Baru membuat sampiran yang ada di baris 1 dan 2. Oke, itu kuncinya. Contoh, dari lihat di depan, temanya kesehatan. Ya. Coba kita lihat dulu tema kesehatan. Kira-kira isi nanti yang muncul apa? Nah, baris ke-3 dan ke-4 nanti muncul dulu isinya. Mari patuhi protokol kesehatan.
an ya, niatnya terhindar dari virus corona. An dan na. Nah, setelah itu baru kita cari sampirannya yang kira-kira bunyi akhirannya yang pertama kan dan na ya. Garis pertama kan, garis kedua nah. Itu sampiran. Cara membuat pantunnya seperti itu. Ya, bukan dari sampiran dulu. Nah, garis pertama burung bangau lari ke hutan. Sama tanda ya. Kemudian garis keduanya membuat kerbau terpesona. Nah, tanah itu rima atau bunyi akhir. Bunyi akhir yang menandakan itu sebuah pantun. Oke ya. Dari contoh yang ada di depan ada yang ingin bertanya dulu. Ada yang bertanya apa tidak? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Dulu sebelum saya lanjut. Ya, dulu ada gambar. Ada gambar. Itu tadi kan kalian buat. Nah, ada gambar. Ini sebuah gambar. Jika kamu amati, bagaimana gambar ini? Ini gambar apa, Nak? Itu gambar bunga. Oke, gambar bunga. Aisyah menjawab gambar bunga. Jaga Fadil ini gambar apa? Bunga apa? Nah, ini ada bunga gini, tambah ini. Ini biasanya dipasang di mana, Nak? Sebuah ruangan ya. Sebuah ruangan untuk memperindah ruangan. Kira-kira dari gambar tersebut kamu bisa membuat pantun? Bisa. Pernah membuat pantun dari kamu mengambil sebuah objek, kemudian kamu membuat pantun dari objek tersebut pernah? Coba Aisyah, kalau pernah seperti apa? Ini ada objek bunga. Kira-kira ya, kalau kamu mau membuat pantun dari objek ini seperti tadi, isinya dulu baru sampiran. Isinya bagaimana kira-kira? Jadilah orang yang baik hati. Jadilah orang yang baik hati. yang baik hati. Terus Tulus membantu sebuah tenaga. itu baris keempat. Iya. Tulus membantu sebuah tenaga. terus yang ke ini isi ya, berarti T sama G. Oke, baris ke pertama dan keduanya. Yang pertama bunga mawar bunga melati. Oh, itu bunga mawar bunga melati. Oke, terus yang baris kedua. Tumbuh subur di tengah telaga. Tumbuh subur Oke, kita lihat baris pertama T, baris kedua G. Matching apa tidak? Cocok apa tidak? Cocok. Jadi dia menganalisis di situ, melihat bahwa di gambar ini ada kembang melati, bunga melati dan bunga mawar. Coba melatinya yang mana ya? Melati putih kecil-kecil ini mungkin ya. Sama bunga mawarnya yang warna oranye itu. Oke, tumbuh subur di tengah telaga. Saat ini tidak di tengah telaga, tapi di sebuah ruangan ya. Kemudian jadilah orang yang baik hati. Pesannya tulus membantu sekuat tenaga. Ini ya isi pesan. Nah, pantun ini kira-kira kalau kamu lihat berisi nasihat atau apa? Nasihat. Berarti jenisnya pantun nasihat. Oke, dari sini ada yang ingin bertanya. Tanya Bunda, apa langsung kita bermain-main dengan pantun? Oke, ya. Setelah ini kalian membentuk kelompok karena kegiatan
dengan kita berkelompok, berkolaborasi ya, gotong royong. Jadi nanti saya minta setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 3 atau 5 anak ya. 4 anak, kalian nanti ada proyeknya apa Bu? Seperti proyek besar ya, bukan proyek besar, tetapi ini adalah sebuah tugas dari pembuatan karya menulis pantun. Bisa berkelompok dulu, nanti saya instruksikan untuk langkah-langkahnya. Berapa sudah? Saling berhadapan, tidak apa-apa. Oke. Baktian bisa bersatu tidak? Kemudian Ramadan juga sama Jaga Fadil belakang ada kursinya ditata. Ya anak-anak ya, perhatikan instruksi dalam apa pengerjaannya. Setelah ini kalian saya beri kesempatan untuk menentukan topik. Jadi sebelum menentukan topik, siapa kira-kira yang akan kalian tunjuk sebagai koordinator kelompok? Nah, pilih ya. Oke, pilih siapa nanti yang bagian menulis sebagai notulen ya. Halo. Jawabannya mana? Oke. Kemudian koordinator kelompok nanti akan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Kalian memilih satu topik yang menarik. Ya. Bu, topiknya apa Bu yang menarik sekarang? Ya. Kalian kemarin habis sekolah kan? Ya. Tentunya mengenal banyak karakteristik dari sekolah kalian. Kira-kira ya, ada hal menarik dari sekolah tersebut apa tidak? Sekolah ini apa tidak? Oke, itu bisa dijadikan topik. Ya, itu bisa jadikan topik, misalkan TGP ku yang hebat, contoh seperti itu ya, topiknya itu. Nah, setelah menentukan topik, kalian boleh mengamati lingkungan yang ada di sekitar sekolah kalian. Kalian mau mengambil topik dari sekolah tersebut, sekolah hebat, TGP sekolah hebat, atau kamu mengambil sebuah objek yang ada di dalam sekolah tersebut, kamu amati, kamu jadikan sebuah baris pantun. Dan sebelumnya ya, halo. Sebelumnya kalian nanti bisa bagi tugas dalam kelompok. Yang mengamati siapa? Yang mengamati keseluruhan anak dalam kelompok tersebut. Jadi tidak ada satu anak yang bertugas mengamati, yang lainnya menulis, atau yang lainnya membuat apa. Tidak ya, tapi secara keseluruhan. Nah, dari yang kamu amati, kamu buat kalimat pokok. Ya. Nanti Bu Guru akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini pekerjaan kelas yang lain. LKPD ini nanti akan ada nama kelompok kalian, si anggotanya siapa saja. Kalian diminta untuk mengamati lingkungan sekitar, kemudian menuliskan kalimat pernyataan, bukan kalimat pantun ya. Kalimat pernyataan dari objek yang kamu amati. Nah, ini berisi gagasan pokok atau kalimat pokok dari esensi objek yang kamu amati. Bu, kalimatnya berapa? Boleh 3, boleh 2, boleh 5, ya. Nanti jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Ini kan ada 4 anak ya. Nah, ini ada pantun 1, pantun 2, pantun 3, pantun 4. Oke, bisa dipahami? Jadi setiap anak nanti membuat pantun dari kalimat esensi atau kalimat pokok yang sudah dibuat tersebut. Paham? Paham?
bisa saling berkaitan. Pantun 1 disaut pantun 2, pantun 3, pantun 4. Jadi masih satu topik. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke. Terus ini anak-anak, ini sudah saya diskusikan seperti sampai ini ya, paham dari sini ya. Setelah itu dari pantun ini saya berikan 3 pilihan. Nanti produk yang kalian kumpulkan, kalau mau hanya LK seperti ini diperbolehkan, tergantung keinginan kalian. Bu, saya minatnya hanya mengumpulkan ini saja. Bu, saya sudah capek. Tidak, alasan capek tidak. Tetapi alasannya karena kamu memang minat hanya mengumpulkan seperti ini. Ada juga yang lebih kreatif. Bu, saya punya aplikasi Canva di rumah. Di HP saya itu ada aplikasi Canva. Kalau misalkan pantun yang saya buat nanti, saya buat PDF, saya buat JPEG di aplikasi Canva lebih menarik, apakah boleh? Boleh sekali. Itu cirinya anak yang kreatif. Bu, saya malas menulis, Bu, saya mau ngomong saja. Bisa, Pak. Bu, saya kan suka ngomong ya, Bu ya. Misalkan saya nanti kelompok saya itu mau tampil. Ya, mau tampil. Tampil berbalas pantun atau menyampaikan pantun secara apa? Secara vokal. Diperbolehkan sekali. Setelah ini saya bagikan ya KPD-nya. Silakan kalian boleh keluar kelas nanti setelah ini. Sambil kalian menentukan topik, saya putarkan contoh-contoh pantun ya. Oke. Berdiskusi membuat topik dulu. Salam sejahtera, saya rangkum untuk kalian yang pintar. Dengarkan saya sedang berpantun, pantun tentang nasihat belajar. Pergi sekolah dengan sepeda baru hadiah mama. Dengarkan olehmu, wahai Ananda, belajar adalah tugasmu yang utama. Pohon jati tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jika engkau rajin belajar, manfaatnya engkau yang rasakan. Harum sekali mangga kueni, sayang hanya untuk titipan. Belajar tekun di hari ini, akan bahagia di masa depan. Buah kelapa banyak minyaknya, tokek suka menjilat ludahnya. Orang yang banyak ilmunya, tentu dia mudah hidupnya. Ayam hutan, ayam berkisar, banyak dijual di tengah pasar. Di waktu kecil malas belajar, sengsara dia di waktu besar.
Langgar kabeh. Oke, Dalia, saya ingin bertanya. Ini ada pertanyaan sedikit dari Bro untuk kamu menulis pantun. Kalau lihat dari kemarin kegiatannya, struktur dan sebagainya, kamu sudah bisa sudah bisa mengikuti dengan baik. Untuk kegiatan menulis pantun ini, kira-kira kita mau hasilkan apa? Kira-kira apa? Di sampirannya atau di isinya? Di sampiran buat sampiran. Kesulitannya memilih kata ya, memilih kata mencocokkan supaya rimanya sama. Dan kira-kira dari kesulitan itu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi itu? Belajar dengan teman, minta bantuan untuk diajari teman, atau kamu melihat contoh-contoh pantun dari internet? Oh, dari situ kan kamu sudah tahu ya. Oh, berarti saya ketika tidak bisa menulis sampiran, saya belajar menulis pantun di sampiran itu melalui internet. Terus kira-kira siapa lagi yang bisa membantu? Teman. Siapa? Di kelas siapa namanya? Keisha. Oh, Keisha. Keisha teman dekat kamu ya. Kamu di rumah belajar dengan siapa? Teman atau orang tua atau saudara? Orang tua. Iya. Belajarnya malam, siang atau setelah pulang sekolah? Oh, malam. Oke. Ya. Nah, kira-kira apa sebenarnya ya yang bisa kamu jadikan konsistensi? Apakah kamu ini akan belajar dengan utuh supaya bisa menulis dengan baik atau bagaimana? Jadi saya tunggu ya progresnya. Selamat melakukan perubahan dari yang semula tidak bisa menjadi semangat. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Hari ini Bu Mura pengen tahu progres kalian dalam menulis pantun. Ya. Kira-kira dari kegiatan menulis pantun, kelompok kalian ada kesulitan apa tidak? Ada. Kesulitannya di apa? Mencari kata-kata Memilih kata diksi ya. Oke. Dari diksinya tersebut ya, kira-kira di bagian sampiran atau isi? Sampiran. Kira-kira ya, sampiran yang kamu buat itu kamu berdasarkan objek apa tidak? Iya, ada. Nah, dari kamu melihat objek itu bisa muncul kata-kata. Ya, kata-kata apa sih yang bisa dibuat garis-garis? Tuh, ya. Kira-kira dari apa yang kamu merasa sulit ya, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan kelompok kamu? Melihat pantun-pantun yang sebelumnya. Seperti contoh-contoh itu maksudnya ya. Di mana kamu melihat, di buku atau di internet atau di internet? Bung Ros juga punya buku atau yang lainnya untuk contoh-contoh untuk perbendaharaan diksi ya, karena supaya kamu dapat berpantun ya. Oke, dari situ ya, kira-kira siapa yang bisa membantu lagi di kelompok lain atau orang terdekat kamu yang bisa mengatasi kesulitan ini? Siapa? Ibu atau kakak, saudara. Terus perannya, ibu, kakak, saudara itu perannya bagaimana? Oh, bisa kayak motivasi. Oh, memotivasi ya sebagai subjek motivator, motivator supaya tugas yang diberikan Bu Muro bisa tertuntaskan dengan
tepat waktu. Oke ya. Kira-kira nanti kalian akan menampilkan produk seperti apa? Mau tampilan atau mau di Canva atau Canva dan tampilan? Di Canva. Oh, di Canva saja. Oke, saya tunggu ya progresnya. Siapa tahu nanti kelompok kalian jadi kelompok yang terbaik. Oke, semangat. Terima kasih Bu. Oke anak-anak, kalian tadi sudah mengamati lingkungan yang ada di sekitar sekolah ya. Ada yang menemukan apa tadi? Pokoknya Aisyah tadi mau mengamati apa? Lingkungan. Oh lingkungan, terus objeknya apa? Karya-karya yang di TU. Oh karya-karya yang ada di sekitar ruang tata usaha. Karya apa yang kamu amati tadi? Ada topeng. Ada topeng, terus? Terus ada pulau. Oke, ada pulau, terus apa lagi? Batik, lihat apa ada? Iya. Itu ekstensi dari apa namanya objek yang kamu amati. Oke, kelompoknya Hardan. Tadi kamu mengamati apa? Ikan di kolam dekat musola. Coba nanti dari objek ikan tadi nanti berkembang menjadi patung seperti apa? Ya, oke anak-anak. Umroh hari ini nanti akan mengadakan pendampingan individu setelah ini pada kalian. Siapa kira-kira yang merasa kesulitan? Tidak ada, bisa semuanya? Bisa semuanya? Oke, ya. Nanti setelah ini ada pendampingan, selain pendampingan individu juga ada pendampingan kelompok ya, untuk melihat progres kalian ya. Setelah ini atau jadwal yang berikutnya di luar jam pembelajaran. Karena apa ya? Saya ingin tahu progres dari proyek kamu, bagaimana membuatnya ya. Saya tunjuk kelompoknya Aisyah ya, jadwal pertama. Yang kedua kelompoknya Dalia ya. Terus untuk pendampingan individu, saya melihat tadi di di lingkungan sekitar sekolah, Aldo sepertinya kesulitan ya, kesulitan untuk menentukan kalimat pokok. Ya, saya nanti pengen ketemu dengan Aldo untuk saya lakukan pendampingan individu supaya nanti kalian bisa lancar dalam menulis pantun. Oke anak-anak ya, kiranya hari ini pembelajaran sudah di penghujung ya. Oke, dari pelajaran yang sudah kita lalui di depan sampai sekarang ya, apa kira-kira yang bisa kalian ambil pelajarannya? Aisyah, coba Aisyah. Jadi bisa tahu tentang diri kita, terus tahu apa saja yang di lingkungan. Oke, tahu diri kita melalui KSE tadi. Lebih bisa mengenal lingkungan untuk dijadikan objek sebuah karya. Terus kesulitannya apa kira-kira dalam menulis pantun? Mencari kata-kata yang di lampiran. Oh, mencari kata-kata yang di Sampiran. sampiran. Nah, sampiran itu ya dari objek aja nggak apa-apa. Nah, jadi diisi bisa kamu sisipkan pesannya. Kalau yang di sampiran bisa kamu lihat dari objek yang kamu lihat. Itu anak-anak ya. Sedikit saya mau ada refleksi dari Batia. Batia tadi Mutia sudah mengatakan ada kesulitan di bagian membuat sampiran. Menurut kamu bagaimana hari ini? Kesulitan apa enggak? Kesulitan di bagian apa? Kalau menentukan isi, oh beda. Kalau Aisyah di sampiran, Batia diisi. Oke anak-anak ya. Sampai jumpa kita di pembelajaran berikutnya di pertemuan kedua dengan menulis pantun, yakni kalian saya ingatkan kembali bisa komposisikan pantun yang kalian buat dengan LKPD
dengan PDF Canva dan juga bisa kalian tampil dengan menggunakan video dan bisa diupload di media sosial Instagram. Semuanya punya Instagram kan? Punya. Ada yang tidak punya, ada yang punya. Oke, terima kasih. Hari ini ada pantun apa tidak? Buat hari ini dari kalian ada pantun apa tidak? Tidak? Oke, bumur saja yang berpantun hari ini saya tutup. Jalan-jalan ke kota pasar, alamnya indah, sehat dan bersih. Belajar hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Oke, saya akhir belajar hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.